rupanya. Oke, kita coba. Nah, oke, semuanya sudah mempersiapkan bahan-bahannya? Sudah. Oke, sekarang kita isi gelas ya yang atau wadah yang kalian sudah siapkan dengan air panas dahulu. Silakan diisi air panasnya di dalam gelas ya. Tapi harus hati-hati penggunaannya, jangan sampai terkena kulit ya, hati-hati. Dituangkan sekarang air panasnya. Isinya setengah gelas air panas. Sudah diisi kan Kana? Hadi. Iya, silakan. Apa dulu? Ini yang sama kayak piringnya. Oh, boleh pakai itu, boleh. Iya, boleh dulu pakai itu. Pakai yang itu, boleh. Jadi air panasnya setengah. Iya, pakai yang itu, boleh dulu. Silakan. Yuk, tapi hati-hati ya penggunaannya ya. Silakan Vino diisi air panasnya ke dalam gelas. Andaru juga setengah. Tadi sudah siapin semuanya. Sudah, oke, silakan. Ya, Andaru, sekarang kamu isi tempat wadahnya apa namanya? Air biasa panas. dan air panas dan ya, air panas dulu, air panas ke gelasnya. Lalu di atasnya kamu tutup dengan mangkuk. Kamu tutup dengan mangkuk. Nah, mangkuknya diisi dengan batu es. Nah, mangkuknya ya ditutup betul dulu, ya ditutup dengan. Nah, lalu mangkuknya itu diisi dengan batu es. Nah, batu es yang kamu sudah siapkan. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat. Air panasnya ditutup sama mangkuk di atasnya. Dengan mangkuk betul. Nanti mangkuknya baru diisi dengan batu es. Wah. Mangkuknya. Nah, dari situ kita lihat, coba dilihat diamati gelas yang berisi air panas, ya. Nanti esnya bisa banyak ya, silakan nanti biar mempercepat prosesnya. Ya tadi ada yang masih ingat nggak teman-teman? Apa proses yang terjadi pada tahap hujan? Tadi ada proses apa? Yang pertama ada proses evaporasi. Terus yang kedua apa? Kondensasi. Ya. Yang ketiga adalah presipitasi. Ya. Evaporasi apa? Evaporasi adalah penguapan. Ya. Nah nanti akan terjadi proses penguapan nih. Ya, penguapan air panas itu menuju ke atas. Kita lihat coba, dilihat. Karena ada perbedaan suhu antara air di gelas yang kamu sudah siapkan, air panas, dan atasnya adalah apa namanya batu es. Ya, coba kita lihat. Sudah ada terbentuk apa, Kana? Belum? Oke, ya. Jadi yang pertama evaporasi, penguapan dulu nih. Ya. Jadi air itu akan menguap. Ya. Air panas itu akan menguap. Coba kita lihat. Ya, kan panas tuh menguap. Nanti baru terjadinya yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi itu apa? Terjadinya butiran-butiran air, ya. Nah, butiran itu air itu akan menjadi awan, ya, awan. Kita coba lihat sebentar. Mungkin agak sedikit perlu waktu. Ya. Vino bisa ditutupi gelasnya dengan mangkuk dan mangkuknya diisi dengan air panas. Andaru gimana kameranya? Bisa dihidupkan? Padi nggak bisa ngeliat kamu nih. Ya. Nah, oke, siap. Airnya setengah aja ya Andaru ya, air panasnya. Biar kelihatan nanti kalau penuh-penuh nanti nggak kelihatan prosesnya. Jadi proses yang pertama evaporasi penguapan, itu kan air panas menguap tuh kan. Ada butir apa namanya uap-uap ya. Ada uap-uapnya kan. Nanti gelas yang sudah diisi air panas ditutupi dengan mangkok yang di atasnya ada batu es. Ada apa? Bagaimana Kana? Bisa terlihat? Belum terjadi. Baik. Wah, udah zuhur ya. Oke. Kita tunggu lagi. Ya. Jadi yang kamu amati adalah gelas yang ada di air panasnya nanti di sekitar sekeliling daripada air panas tersebut. Ya. Seharusnya terjadi suatu proses yang disebut dengan kondensasi, ya, perubahan menjadi uap-uap air, ya, menjadi uap air dan menjadi butiran, ya, itu yang disebut dengan awan, ya. Ini kalau kalian lihat di luar sini nih kondisinya lagi gelap nih, nah berarti udah mau tanda-tanda mau hujan, berarti ada proses,
Berhasil. Ada apa? Ada apa Dante? Ada embun. Ada embun? Ya. Ada embunnya. Nah, itulah. Nanti dari embun-embun itu nanti kalau udah banyak, dia akan turun lagi menetes. Dia akan menetes lagi dari mangkuk di atas menuju ke bawahnya. Jadi Iya, Dante, ini ada yang menetes gitu. udah menetes. Nah, berarti itu yang disebut dengan yang ketiga, tahapan ketiga, yaitu presipitasi, hujan namanya. Nah, itulah tiga tahapan yang terjadi pada saat terjadinya hujan. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, pembentukan awan, dan yang ketiga adalah presipitasi. Ya. Nah, ada lagi, karena gimana karena? Nah, tambahin aja apa namanya batu esnya. Silakan. Naik terus ke atas jadi awan. Vino belum Vino? Itu sudah berat, yang ininya udah penuh, udah berat. Awannya jadi hujan dia turun ke bawah. Silakan. Andaru mungkin mangkoknya terlalu besar kali ya. Jadi yang sesuai dengan mulutnya gelasnya. Ada Andaru? Iya, ini sesuai mulut gelasnya. Mulut gelasnya. Aduh, nggak usah diangkat. Kayak punya Kana gitu atau punya Dante atau punya Lulu. Nah. Vino gimana Vino? Ada ini? Ada kesulitan? Gimana Dante udah turun hujan kah? Hah? Udah turun hujan? Udah netes-netes? Airnya dari atas? Belum. Belum. Karena gimana? Belum juga. Baik. Airnya air panas ya? Itu air panas ya kan? Bukan air biasa kan? Air panas. Air panas kan? Iya. Oke. Nah, jadi nanti lama-lama ada 3 tahapan tadi. Evaporasi, penguapan karena dari air panas. Terus lama-lama dia ketinggi, ya uap air itu akan menjadi awan. Itu disebut dengan kondensasi. Kondensasi nanti awannya makin lama, makin banyak, makin bertumpuk dan berwarna hitam. Baru yang ketiga adalah proses presipitasinya, ya. Nah, coba dilihat, ya kan? Sudah turun. Udah turun, ya kan? Tek, tek, tek. Nah, itu namanya hujan. Nah, hujan itu nanti tergantung. Kalau dia gerimis, kan pernah tuh melihat hujan gerimis ya, hujan kecil kan? Itu berarti awannya awan dangkal. Awannya awan yang nggak terlalu berat. Tapi kalau hujannya deras, berarti hujannya yang awannya itu terlalu berat. Ya, dia ada di ketinggian tertentu. Nah, itu dia perbedaannya awan antara gerimis dengan hujan yang besar. Ya, jadi tergantung. Ya, nah, ya pernah kan ya lihat hujan gerimis kan? Nah, itu berarti awannya awan dangkal. Ya, awan yang di ketinggian rendah. Tapi kalau dia hujan deras, biasanya hujannya atau awannya itu adalah awan yang berat, ya, yang ada di ketinggian tertentu. Nah, itulah, ya. Jadi kalian tahu deh ya, proses terjadinya hujan. Jadi hujan itu juga jangan lupa setelah dia jatuh ke tanah, jangan lupa dirawat, ya. Jangan sampai dia menuju ke laut begitu aja. Kenapa? Kalau di laut kita nggak bisa minum lagi, kita nggak bisa gunain lagi, ya. Tapi kita harus apa? Kita harus menjaganya agar tetap ada di tanah, ya. Yaitu dengan apa? Dengan menjaga pohonan, ya, tanam-tanaman. Gitu ya. Oke, nah itu. Gimana Lulu? Udah berhasil belum? Udah netes. Ya, udah netes. Ya. Gimana Vino? Udah menetes? Udah. Nah, itu tahapannya ya. Jadi itu ya. Jadi kalian harus ingat 3 tahapan hujan. Dalam botolnya yang netes ya? Betul, dalam botolnya. Karena tadi Bapak Belum sama sekali. belum sama sekali ya. Mungkin Andaru baru kali karena jadi ini. Jadi Pak Hadi ulangi lagi tahapan hujan. Yang pertama yang disebut dengan evaporasi, penguapan, itu terjadi apa? Dari air panas tadi kan ada uapnya tuh. Ya. Terus yang kedua kondensasi, pembentukan awan, ya. Dari uap air panas nanti ketemu dengan apa namanya? Air es itu menunjukkan ketinggian. Jadi semakin tinggi semakin dingin suhunya. Nah, karena dia semakin dingin terjadilah pembentukan awan yang disebut dengan peristiwa kondensasi. Nah, dari kondensasi baru dia akan menetes lagi tuh dari atas. Ya, dari mangkok es itu akan menetes lagi ke bawahnya. Itulah yang disebut dengan presipitasi atau hujan. Ya, udah paham gitu ya? Tentang terbentuknya hujan. Kalau kita punya berapa musim sih? Iklim kita di Indonesia? Ada 2? Ada 2, yaitu
Musim panas, kemarau, sama musim hujan dan musim kemarau atau panas dan hujan. Hujan. Betul sekali ya. Nah, sekarang nih ini namanya pancaroba nih, seharusnya sekarang musim ya pancaroba, perubahan ya dari musim panas menuju ke musim hujan. Jadi biasanya pancaroba itu kelembapannya tinggi. Ya kalau kelembapan tinggi berarti banyak bakteri dan mikroorganisme yang bisa berkembang. Kalian harus jaga kesehatan dalam seperti cuaca saat ini ya. Jadi jangan sampai sakit, ya mudah sakit karena cuacanya yang mudah berganti-ganti. Karena kelembapannya tinggi nih. Nah, bakteri-bakteri senang banget kalau hidup di sini nih, ya. Senang banget dia, makanya dia lebih cepat berkembang biak. Nah, kamu harus jaga kesehatan. Gimana, Vino? Loh, kok digituin? Itu udah jadi es. Udah jadi air, esnya. Ya, Min? Oke, baik. Sudah selesai? Udah siap semua? Gimana, Naru? Belum muncul juga? Belum. Belum juga. Wah, gimana kalau muncul nih? Kayaknya kamu kebalik deh, Daru itu iniannya, mangkoknya. Kamu lihat punyanya Kana, punyanya Lulu deh, coba lihat deh. Nih punyanya Lulu padi spotlight deh. Oh, mangkoknya nggak terbalik seperti ini toh. Iya. Mangkoknya nggak Nih, terbalik. punya Lulu nih. Nah, punya Lulu seperti ini. Nah, itu padi spotlight nih. Ya, itu punya Lulu. Ya. Jadi mangkoknya jangan kebalik. Jadi kalau misalnya airnya kurang panas juga akan menyebabkan tidak terjadinya evaporasi, ya, tidak terbentuknya kondensasi, ya, nggak terbentuk uap panas, ya, terbentuk awan-awan nggak terbentuk kalau airnya tidak panas, ya. Jadi kita mengibaratkan air panas itu akibat daripada sinar matahari yang terpapar terkena air laut misalnya, jadi panas dan akhirnya menguap. Nah, itu adalah pengibaratan saja. Jadi agar kita bisa tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Sekali lagi Pak diulangi, ada 3 tahapan terjadinya hujan. Yang pertama apa, Dante? Yang pertama evaporasi. Yang kedua This was an ice. Yang kedua apa, Kana? Kondensasi. Yang ketiga presipitasi atau hujan, ya. Jadi ada 3 tahapan: evaporasi penguapan, kondensasi pembentukan awan, dan yang ketiga adalah presipitasi atau hujan, ya. Nah, itulah proses terbentuknya hujan. Oke. Nah, udah bisa berarti ya, udah semuanya ya. Belum? Belum menetes juga. Oke, dia perlu tahapan ya. Jadi perlu tahapan. Nah, kalau yang sudah Dante misalnya dan Kana, sekarang kita siapkan lagi bahan untuk eksperimen yang kedua. Oke, Andaru belum ya? Kita tunggu Andaru nih. Yang sudah bisa mempersiapkan untuk yang eksperimen yang kedua, yaitu berupa alat air biasa dan pewarna dengan minyak goreng, ya, minyak goreng. Andaru belum ya? Kita tunggu Andaru dulu nih. Andaru pengen lihat hujannya. Apa hujannya deras atau gerimis di tempat Andaru, ya? Oke. Itu ya tadi percobaan tentang hujan, ya. Jadi kalian sudah paham nih. Tapi ya tadi Bapak ulangi lagi ya. Kalau hujan airnya jangan sampai langsung menuju ke laut, ya, perlu tetap ada di dalam tanah. Kenapa? Kita bisa gunain. Nah, yang bisa mengikat air itu hanya apa? Akar-akar tumbuhan. Jadi jangan sampai tumbuhannya itu mati dan nggak bisa mengikat air. Kalau airnya udah nggak ada yang ngikat, berarti dia akan lari ke laut. Kalau dia lari ke laut, ya udah nggak bisa kita gunakan. Penyulingannya sangat berat, ya. Jadi penyulingannya sangat mahal dan membutuhkan energi yang banyak untuk menyuling air laut menjadi air tawar. Nah, jadi tetap ya harus jaga air itu tetap ada di dalam tanah. Ya, apalagi kita tinggalnya di Jakarta kan. Nah, jangan sampai sia-sia hujan-hujan yang udah diturunkan oleh Allah, ya. Ya, sehingga bisa kita gunakan. Oke. Baik. Gimana, Naru? Udah terjadi uap-uap dan kondensasi? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Airnya udah nggak cukup panas kali, jangan-jangan. Masih panas nggak airnya?
Masih panas. Masih panas. Ini Oke, berarti harus tunggu tuh. Karena biasanya memang nunggu uap itu bertemu dengan mangkok yang didinginkan, mangkok yang berisi air es tersebut ya. Pelan-pelan saja. Oke. terdebu. Nah, Esnya agak banyak ya. Biar cepat dingin. Kamu tambahin lagi esnya biar cepat dingin. Biar dia akan ini. Nanti di belakang kita akan ngadain kuis lagi siapakah pemenang hari ini ya. Kemarin sudah ada pemenang-pemenangnya. Nah, kita akan coba lagi. Jadi tolong diingat-ingat penjelasan Pak Hadi tadi ya untuk dijawab di kuis ya setelah eksperimen kita berakhir ya. Berakhir nanti. Oke. Nah, sekarang Anda gimana? belum. Belum juga. Oke. Baik, kita tunggu beberapa saat lagi ya. Eksperimen berikutnya aja deh. Oke, baik. Itu disingkir ini aja, jangan dibuang, disingkirkan aja dulu, dipindahin di tempat yang lain ya. Dipindahin aja. Nanti kamu coba lagi ngelihatnya. Nah, sekarang kita coba yang kedua adalah eksperimen yaitu hujan pelangi. Gimana ke hujan pelangi? Ya. Kamu sekarang siapkan gelas ya. Ini seperti yang sudah terlihat di kana. Gelasnya itu kamu ya, gelas jar boleh. Kamu isi dengan dengan air biasa. Silakan diisi dulu jarnya itu, gelas beningnya dengan air biasa silakan. Ya, dengan air biasa, hati-hati. Hati-hati penggunaan air ya, jangan sampai kena gadget kalian nanti rusak. Isi gelas jarnya dengan air biasa. Nggak usah penuh-penuh ya. 3/4-nya aja kira-kira. Lagi kana. Nanti biar terlihat sampai oke. Nah, jadi semakin tinggi sebenarnya semakin terlihat nanti hujan pelanginya. Oke, sudah? Baik. Nah, sekarang masukkan masukkan minyak goreng ke dalam wadah yang terpisah. Seberapa? Sudah? Dicampurkan dengan pewarna. Ya, pewarna masing-masing 5 tetes pewarnanya. Ke dalam minyak. Ya. Pewarnanya dimasukkan ke dalam minyak sebanyak 5 tetes. Ya. Jangan warna aja. Pewarna dengan minyak. Satu warna. Pewarna dengan minyak kamu campurkan. Pewarnanya itu 5 tetes. Silakan 5 tetes masing-masing. Warna merah 5 tetes, warna A 1 5 tetes, sama warna B 5 tetes dan seterusnya. Ya. Lalu kalau udah kamu teteskan ke minyak, kamu aduk ya, kamu aduk-aduk sampai rata. Sampai tercampur. Ya, kamu aduk-aduk sampai tercampur minyaknya dengan warnanya. Tadi. Ya, Ini cukup gak minyaknya? Cukup. Mana? Padi spotlight ini sebentar, Padi mati dulu spotlightnya. Padi nggak kelihatan nih. Mana Dante? Wow. Mana? Minyaknya segitu? Mana sih? Nggak kelihatan Padi. Oke, boleh segitu nggak apa-apa. Coba nanti kita ini. Kamu tambahkan. Warna makanannya dicampur semua. Ya, dicampur 5 tetes saja, masing-masing 5 tetes. 5 tetes, tes gitu. 5 tetes. Hadi, Ya. nggak kecampur sama minyak. Nggak kecampur, kamu aduk-aduk aja, aduk-aduk terus. Aduk-aduk terus. Nah, benar pakai sendok ya. Nggak apa-apa diaduk-aduk aja. Warnanya jadi berubah apa jadi dulu? Karena jadi apa? Jadi warna hitam kan? Jadi warna apa? Bisa berubah nggak warnanya? Kamu terus aduk-aduk aja, aduk. Minyak itunya kamu aduk terus sampai terus aja diaduk, nggak apa-apa. Diaduk dulu. Diaduk ya. Cuma agak lama dia tercampurnya. Tapi nggak apa-apa. Nanti dia akan terurai oleh air nanti. Nah, airnya itu akan turun. Nanti ibaratnya seperti hujan pelangi ya. Kamu aduk. Kalau sudah terlihat seperti tercampur ya, seperti tercampur.
Tercampur nggak karena? Belum masih. Masih ini, oke. Terus aduk aja 5 tetes ya masing-masing warnanya. Atau kamu mau tambahin juga boleh, jadi 10 tetes misalnya. Tambah 5 lagi warnanya. Kalau pengen ditambahin, jadi nanti makin lama. Tambahin juga boleh. Udah. 5 sampai 10 tetes silakan masing-masing warnanya. 5 sampai 10 tetes. Kamu aduk lagi ya. Nanti sehingga dia tercampur. Dan kalau udah tercampur, kamu masukkan ke dalam gelas atau wadah yang berisi air biasa tadi. Diaduk terus nggak kecampur. Nggak kecampur ya, nggak apa-apa. Itu memang prosesnya lama, ya. Oke, kalau sudah kamu masukkan ke dalam gelas atau wadah yang berisi air tadi. Coba kita lihat. Kamu campurkanlah semuanya. Semuanya. Ya, semuanya kamu campurkan. Kamu campurkan. Nah, nanti kan dia ada di atas tuh. Dicampurkan aja semuanya karena dicampurkan. Langsung dituangkan saja ke dalam gelas. Nah, dituangkan semua. Nah, oke. Nah, kamu nanti perhatikan air itu kan ada di atas kan? Nah, nanti lama-lama dia akan ke bawah. Ya. Coba kita lihat. Nanti dia akan lama-lama akan ke bawah. Betul? Ke bawah enggak? Iya ke bawah. Iya, ke bawah. Nah, Iya ke itulah. bawah. Iya udah kan? Nah, jadi kayak seperti Oh. hujan pelangi. Nah, itu kenapa? Karena ada perbedaan massa jenis antara minyak dan air. Nah, jadi terus dia akan turun ke bawah seperti hujan pelangi ya. Karena ada perbedaan massa jenisnya. Massa jenis gimana? Beratnya itu lebih ringan minyak daripada air. Jadi makanya minyak itu ada di atas. Nah, karena tadi minyak zat pewarna itu berisi air juga, akhirnya dia akan turun ke bawah mengikuti massa jenis yang sama, yaitu yang ada airnya. Oke kan? Mantap gak tuh? Wah, jadi hujan pelangi. Gitu. Kelihatan ya? Iya. Itu. Nah, semakin banyak warna yang kamu campurkan, nanti semakin banyak juga warnanya akan terurai. Jadi kayak ini. Ya. Tahu nggak pelangi itu? Lama-lama jadi hitam. Nah, lama-lama jadi hitam. Ya balik lagi dia, karena kan bercampur dengan air. Ya lama-lama bercampur lagi dia. Jadi minyak itu hanya menguraikan saja, ya menguraikan warna-warna. Nah, lama-lama jadi hitam ya. Wah, jadi hitam semua. Jadi nggak indah ya. Tadi udah indah, cakep-cakep ya. Terus jadi kembali hitam lagi karena sudah apa? Sudah bercampur warnanya Aku lihat semakin ke di dalam bawah. air ya. Nanti kamu coba lagi di rumah dengan menggunakan warna yang lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak atau lagi dengan air yang lebih banyak lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu kenapa? Perbedaan massa jenis air antara minyak dengan airnya. Oke, wah, oke. Kita sudah berhasil buat eksperimen ya menggunakan zat warna, baik itu eksperimen pembuatan, proses terjadinya hujan dan hujan pelangi. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kalian semuanya ya, sehingga nanti bisa tahu ya bagaimana proses terjadinya hujan. Oke. Baik. Ya, kalau ada yang ditanyakan enggak? Ya, jadi jangan Pak Hadi ini lagi ya, ulangi lagi. Jadi kalau misalnya ada tugas, ada apapun yang nggak bisa kalian jawab ya, atau merasa kesulitan, bisa tanyakan ke Pak Hadi ya, melalui WA yang ada di Mama ya. Bisa kalian tanyakan, Pak Hadi ini apa sih maksudnya nih? Saya nggak ngerti dan sebagainya. Jadi nanti Pak Hadi jelaskan. Baik, kalau sudah semuanya eksperimen sudah terjawab semua ya, kenapa sih bisa begini, kenapa bisa begitu? Nah, kita akan melakukan kuis. Siapakah hari ini yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Oke, udah siap semua? Tadi aku di eksperimen hujan aku lihat tetes ya? Satu titik air Iya. netes kan? Iya, betul. Berarti itu udah terjadinya hujan, presipitasi namanya. Nah, itu dia. Berarti kamu berhasil tuh. Ya, jadi proses terjadinya hujan seperti itu. Ya. Andaru ya, hebat Andaru. Terima kasih. Banyak Lagi ada pertanyaan? netes. Iya, jadi semakin lama makin netes, tes, karena itu balik lagi ke hujan. Tapi hujan itu kembali lagi Pak diingatkan, hujan itu jangan disia-siakan. Ya, tetap harus ada di dalam tanah untuk nanti kita gunakan. Ya, kan ada pompa di rumah kan pastinya. Nah, itu kan pompa itu mengambil air di dalam tanah. Ya, jadi jangan sampai
yang mengikat itu adalah akar tumbuhan. Jadi kita harus jaga tumbuhan. Tumbuhan itu penting buat kita. Udah menghasilkan oksigen dan juga mengikat air di dalam tanah. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita ke kuis. Oke, sebentar Pak, di depan dulu kuisnya ya. Bentar ya. Kita ke kuis. Bentar. Sini. Nanti mau pakai lagi. Pindah ke sana. Nanti kalian bisa coba-coba lagi ya eksperimen berikutnya. Oke, nih. Padi akan link dulu ya, bentar ya. Linknya Padi share dulu. Oke. Udah siap semuanya? Oke, udah siap ya. Nih. Nah, ini linknya ada di kolom chat. Bentar ya. Oke, tinggal diklik aja di kolom chat ya. Kalau sudah bergabung bisa confirm ke Pak Hadi. Kita akan segera mulai ya. Masih ingat tadi ya, apa aja hujan dan sebagainya. Siap? Silakan. Oke, masih bergabung, menunggu peserta yang akan bergabung. Dante udah bergabung. Makasih Dante. Aku sudah bergabung sebentar. Oke. Vino bergabung. Oke, Lulu bergabung. Anda bergabung. Kana mana Kana? Kana belum nih. Kana udah mencet? Gimana Kana? Masih loading. Masih loading. Baik, kita tunggu sebentar ya. Lulu udah bergabung. Vino, Dante. Andaru mana Andaru? Aku udah bergabung. Mana? Oh iya, Andaru udah. Oke. Oh baik, tinggal Kana aja ya belum ya. Kita tunggu Kana sebentar ya. Kita tunggu. Nanti siapakah yang menjadi juara hari ini? Juara 1, 2, dan 3. Kita coba, kita cari juaranya yang akan menjuarai kuis hari ini ya. Eksperimen yang keempat. Belum Kana? Baik, kita tunggu sebentar, dikit lagi. Masih loading. Sebentar ya. Ah, ini dia. Oke, kita mulai ya. Siap ya? Kita mulai. Oke, siap-siap. Oke, klasemen pertama, Andaru di posisi pertama, Vino kedua, dan Dante ketiga. Klasemen pertama masih Andaru. Oke, masih Andaru, Vino, Dante, Lulu, dan Kana. Kita tunggu. Oh, sudah berubah. Dante yang pertama sekarang. Andaru kedua, Vino ketiga, Lulu keempat, dan Kana kelima. Berubah lagi, Andaru yang pertama sekarang. Oke. Vino hati-hati jawabnya, jangan sampai salah. Dante yang pertama sekarang. Oke. Baik. Kita masih melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Siapakah pemenangnya hari ini? Oke, Dante yang pertama. Wow. Andaru kedua, Lulu ketiga, Vino keempat, dan Kana kelima. Hati-hati dengan jawabnya, jangan sampai salah. Dulu hati-hati, sudah dipilih kamu, hati-hati dulu. Oke, urutan berubah lagi. Dante pertama, Kana kedua. Oh, Andaru balap lagi. Andaru yang kedua sekarang. Kana yang ketiga. Dulu hati-hati. Pelan-pelan dulu. Ingat-ingat tadi penjelasannya. Baik, Dante yang pertama masih Dante. Oke, Andaru kedua. Wow, Lulu ketiga sekarang.
Andaru dan Lulu. Baik, Kana ketiga sekarang. Dante, Andaru, Kana. Lulu kedua sekarang. Wah, Lulu apa namanya? Merangsek ke urutan kedua sekarang. Dante masih yang pertama. Ketiga Andaru, 4 Kana dan 5 Pino. Kita coba lihat siapakah juaranya. Apakah akan berubah? Kemudian masih terus berlangsung perlombaan ini. Apakah Dante tetap yang pertama? Apakah ada yang juara yang lainnya? Coba kita tunggu saja. Apakah pemenang pada kuis eksperimen keempat pada hari ini? Apakah Dante, Kana, Lulu, Andaru, atau Pino sebagai pemenangnya? Oke, kita tunggu sebentar lagi. Jangan selesai. Oke, akan selesai kah? Kita lihat. Oke, kita lihat siapakah pemenangnya. Oh, lah, wow. Kok begini jadinya? Salah nih Pak Adin. Kok begini? Hasil. Oh, kok mati sih? Apa nih? Ya, kok mati sih? Siapa pemenangnya nih? Loh. Kok salah nih? Kemana nih siapa nih? Ya, kok mati? Yang punya Cici yang paling bagus. Ya, kemana nih? Jadi pikiran. Oh, ini nih, coba. Coba kita lihat. Wah, Ya, kemana nih? Siapa pemenangnya nih? Adit. Oh, ini pemenangnya ya? Ini dia nih. Oke, pemenangnya nih. Yaitu, ini salah berarti ini ya. Pemenangnya adalah Kana yang pertama sekarang ya. Kana pertama, Dante kedua, Lulu ketiga, Andaru keempat, dan Pino kelima. Berarti pemenang yang pertama yaitu Kana. Wey, makasih Kana udah jadi juara yang pertama. Oke, mantap ya. Coba lagi besok itu bagi teman-teman yang lainnya ya. Dante, Lulu, Andaru, dan Pino ya. Kita coba lagi kuisnya untuk besok ya. Di pertemuan kita hari Senin besok dengan eksperimen yang berbeda dan eksperimen yang keren-keren ya, yang bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Baik, kalau ada pertanyaan untuk hari ini, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Pak diakhiri saja. Jangan lupa makan siang ya, makan siang karena perlu kita, karena tadi energi udah dibuang. Yang belum makan siang silakan makan siang dulu ya. Yang mau meneruskan tadi ya eksperimen kita dengan penambahan yang lain silakan, dengan zat warna ditambahkan dan sebagainya bisa kalian lakukan ya, sehingga nanti wah Andaru udah lagi makan itu dia ya, maka Andaru lagi makan ya kamu apa namanya kamu lapar banget ya, iya makan ya. Jadi Dante jangan lupa, karena jangan lupa Lulu, Vino jangan lupa makan siang, dan habis makan siang bisa kalian lanjutkan lagi eksperimen kalian ya, kalian tambahkan zat warna dan sebagainya. Pak diakhiri ya dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Bye. Jangan lupa minggu depan. Makasih semua. Bye. Jangan lupa makan siang ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa. Ya.